Halo Ibu Eva dan teman-teman, saya Bila Maksud Temahia dari kelas 10 MIPA ingin mempresentasikan sumatif 1 saya tentang apa yang saya pahami pada pembelajaran kita di termin 1 ini, yaitu tentang fungsi komposisi dan tentang fungsi invert. Sebelum kita mulai presentasi, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu fungsi komposisi dan apa itu fungsi invers. Fungsi invers adalah penggabungan dua jenis fungsi atau lebih, sehingga menghasilkan satu jenis fungsi baru. Sedangkan fungsi invers itu adalah penggabungan dua jenis fungsi atau lebih, sehingga menghasilkan satu jenis fungsi baru. Tetapi perbedaannya dengan fungsi komposisi itu adalah fungsi invers itu merupakan kebalikan. Di komposisi, soal yang saya ambil itu yaitu nomor 3. Sebuah perusahaan menetapkan sistem yang unik dalam memberikan tunjangan kepada karyawannya. Di perusahaan ini, setiap bulannya seorang karyawan akan mendapatkan 2 macam tunjangan, yaitu tunjangan keluarga dan kesehatan. Besar tunjangan keluarga ditentukan dari 1/3 gaji pokok ditambah dengan Rp50.000. Sementara besar tunjangan kesehatan adalah setengah dari tunjangan keluarga. Berdasarkan situasi tersebut, buatlah sebuah model matematika yang menyatakan hubungan besarnya tunjangan kesehatan dan gaji karyawan tersebut. B. Jika Joni dengan gaji pokok Rp2 juta harus menyisihkan seluruh dari tunjangan kesehatannya setiap bulan, maka berapakah besar tabungan Joni dalam 1 tahun? Petunjuknya menyatakan besar tunjangan keluarga dan kesehatan sebagai fungsi dari variabel tertentu. Nah, cara pengerjaannya adalah seperti ini. Sebelum kita mulai pengerjaannya, kita harus memahami arti soal ini. Jadi, maksud di sini sebuah perusahaan menerapkan sebuah sistem yang unik dalam pemberian tunjangan kepada karyawannya. Dan di perusahaan ini, setiap bulan orang yang bekerja di sana itu memiliki 2 macam tunjangan, yaitu tunjangan keluarga dan kesehatan. Nah, besar tunjangan keluarga itu diambil dari 1/3 gaji pokok ditambahkan dengan Rp50.000. Sementara tunjangan kesehatannya adalah setengah dari tunjangan keluarga tadi. Nah, pertanyaan bagaimana tadi itu sebutkan dan buatlah model matematika yang menyatakan hubungan besarnya tunjangan kesehatan dengan gaji karyawan tersebut. Nah, maksudnya itu kita membuat sebuah model matematika agar lebih mudah dipahami gitu. Jadi bagian B-nya itu jika Joni, maksudnya misalnya ada sebuah karyawan yang bernama Joni yang memiliki gaji pokok Rp2 juta dan dia harus menyisihkan seluruh tunjangan kesehatan itu setiap bulan. Nah, jadi berapa besar tabungan Joni dalam 1 tahun kalau dia ingin menyisihkan seluruh tunjangan kesehatannya gitu? Jadi kita akan mulai kajian bagian A, yaitu fungsi yang menggambarkan permasalahan. Jadi kita buat permasalahan. Misalnya saja kita buat itu X sebagai gaji pokok. Terus F sebagai tunjangan keluarga. Dan G sebagai tunjangan kesehatan. Maka jikalau kita ingin mencari tunjangan keluarga itu, kita harus membuatnya seperti ini. Jadi kan tadi 1/3 dari X itu gaji pokok ya, ditambahkan dengan Rp50.000. Nah, ini fungsi untuk mencari tunjangan keluarga, dan kita buat fungsi untuk mencari tunjangan kesehatan. Kita bisa memakai fungsi ini, setengah dari fx ini, dan
bisa kita buat fungsi apanya, fungsi atau paling itu yaitu gfx sama dengan setengah 1/3 x tambah 50.000. Oke, ini bagian A nya. Sekarang kita kerjakan bagian B. Jika gaji pokok Joni itu 2 juta, maka dia harus menyisihkan tunjangan kesehatan per bulan selama 1 tahun. Jadi berapa totalnya? Jadi kita pakai saja seperti ini. G komposisi F X dengan G F X. Jadi kita asosiasikan, kita masukkan komposisi fx nya itu ke dalam kurung ini. X tambah 50.000. Oke, jadi kita bagi ini jadi 1/2 ya. Jadi 1/3 x ditambah 50.000. Oke, nah selanjutnya kita kalikan ini 1/2 dengan 1/3 dan 1/2 dikali 50.000, jadi menghasilkan 1/6 x ditambah 25.000. Nah setelah ini pertama kita masukkan gaji Joni 2 juta, jadi kita kasih seperti ini, G 2 juta. Oke, sudah G 2 juta, kita masukkan ke fungsi ini 1/6 2 juta ditambah 25.000. Oke, jadi kita buat 2 juta 2 juta kali 1 2 juta, bagian dapatnya itu 333.330 ya. Terus kita tambahkan dengan 25.000. Nah, jadi kita tambahkan, kita dapat hasil 358.333. Nah, sudah dapatkan. Jadi kita kan si Joni ini dia mau menabung itu kan 1 tahun, selama 1 tahun. Nah, ini dia yang dapatkan selama 4 bulan. Jadi harus kita kalikan 1 tahun itu 12 bulan. Jadi kita kalikan 12. Jadi 333 kita dikali 12 sama dengan 4.299.996. Nah ini ya, ini lupa kita tambahkan di 4.299.996.000 rupiah. Nah, jadi seperti ini pengerjaannya untuk bagian B. Untuk fungsi invers, saya mengambil nomor 4. Itu salah satu sumber penghasilan yang diperoleh oleh klub sepak bola adalah hasil penjualan tiket penonton jika timnya sedang bertanding. Besarnya dana yang diperoleh bergantung pada banyak penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Suatu hari, klub memberikan informasi bahwa besar pendapatan yang diperoleh klub dari penjualan tiket penonton mengikuti fungsi fx sama dengan 100x ditambah 10.000, dengan x merupakan banyak penonton yang sedang menyaksikan pertandingan. Suatu hari, dana yang dihasilkan klub dari hasil penjualan tiket penonton sebesar 1 juta. Maka A, tentukan fungsi yang menggambarkan permasalahan di atas, dan B, banyak penonton yang menghasilkan pertandingan tersebut. Nah, mari kita pahami soalnya. Jadi, salah satu sumber penghasilan yang diperoleh dari sebuah klub sepak bola, yaitu klub A, itu dari hasil penjualan tiket penonton selama pertandingan berlangsung. Jadi besar dana yang diperoleh bergantung pada banyak penonton yang menyaksikannya. Dan pada suatu hari itu, klub ini memberikan informasi kepada wartawan atau semacamnya lah. Nah, dari hasil perolehan klub ini diikuti dengan fungsi fx 100x ditambah 10.000, yang x ini merupakan jumlah banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut.
Nah, jadi pada suatu hari sebuah klub ini menghasilkan total penjualan tiket penonton itu sebesar 1 juta rupiah. Jadi mereka itu mendapat untung sebanyak 1 juta rupiah. Jadi maka yang ditanyakan itu adalah tentukan fungsi yang menggambarkan permasalahan yang tadi dan berapa banyak penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Nah, kita coba kerjakan untuk bagian nomor 2 atau fungsi invers. Yang pertama tanya yaitu permasalahan matematika tadi. Jadi akan kita kerjakan. Ini kita buat ke fungsi invers ya. Jadi fungsi fx tadi itu sama dengan 100x ditambah 10.000. Jadi kita ubah saja y 100x ditambah 10.000 ya. Jadi kita pindahkan 10.000 nya ke sebelah kiri. Jadi y dikurang 10.000 masih ada 100x ini. Kita pindahkan lagi. Jadi x sama dengan y kurang 10.000 per 100. Jadi kita pindahkan ruasnya, jadi x sama dengan y kurang 10.000 per 100 ya. Jadi menghasilkan fungsi f inverse x sama dengan x kita ubah ya, dari y ke x kurang 10.000 per 100. Nah, seperti ini untuk bagian A. Nah, pertanyaan bagian B itu jumlah penonton, total penonton yang dihasilkan pada pertandingan tersebut. Jadi kita masukkan saja. Jadi total pendapatannya tadi kan 1 juta. Jadi kita masukkan saja di fungsi inverse tadi. F inverse 1 juta. Ya, 1 juta. Kemudian masukkan saja 1 juta kurang 10.000 per 100. Oke. Jadi 1 juta kurang 10.000 itu menghasilkan 990.000. Oke, per 100. Nah, yang lebih cepat bisa kita matikan 2 nol. Itu nah, jadi menghasilkan 9.900 ton. Jadi penonton yang dihasilkan itu yaitu 999.900 dan menghasilkan keuntungan sebanyak 1 juta. Hasil presentasi saya atas nama Bidam Aksata Timahia dari kelas 10 MIPA. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa dimengerti apa yang telah saya presentasikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.